dunia. Cari siapa? Gitu. Ya, cari malah Malik ya, polisi bebas biasanya. Jangan bawa ya. Semangat. Terus kepriwe? Cari mana? Jibril. Lain nang kepriwe? Kian salah. Saya gimana salah maning? Mengkene Jibril, bro. Bagianan sirah wis ngibas kue. Ya. Kue. Level kue. Tapi tetap baik. Kue panasnya orang bakalan kuat. Agama ini Adam. Kue seluruh sekabehane penghuni dunia orang bakalan kuat. Nah terus kepriwe nyonge. Lah salah maning. Jadi malah Jibril. Akhirnya kata Malik, wis sira Rika wis tekani bae iku koncone kita sapa Ridwan. Ridwan ada ake siraku tekan Ridwan jaluk ning Ridwan sira mlebu ning swarga. Kenapa kueku wulune siraku diceluk nanti nang sungai sing ana ning jerone swarga. Celuk. Ya wis. Nang tak bareng Ridwan ya. Parane. Lah Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangga gitu. Anak apa tuh? Ben, Rika tekan nyong. Kiye ceritane. Adam kan diturunkan sing swarga. Lah iya, lah wong nyong sing apa duwe gerbangnya kan nyong gitu. Ya wis sign terlebih dahulu. Apa? Tanda tangan terlebih dahulu. Artinya keluar dari penduduk swarga wae. Ya. Saiki sekian Adam karo awakku katisen. Adam dan Hawa itu kedinginan. Gimana? Panganane mentah. Hadis pisang. Nah saya kemudian minta izin kepada Allah. Kelihatannya banyak yang bingung. Saya minta izin kepada Allah untuk bisa menolong Adam. Minta sedikit saja api neraka dididihkan. Saya sudah masuk neraka. Saya celupkan ujung dari bulu salah satu sayap saya. Orang saya kan bersatu lagi Jibril banyak. Tapi pas mau keluar, diomelin sama Malik. Diomelin sama Malik. Matanya itu bisa menghancurkan, melantakan semua planet. Matanya harus dikibaskan. Aku kibaskan lah, masuk lagi. Dikibaskan. Setelah dikibaskan, aku keluar. Masih dimarahin lagi sama Malik. Kenapa katanya? Itu tetap bisa menghancurkan bumi. Terus gimana? Aku disuruh datangi kamu. Suruh apa? Suruh mencelupkan ujung bulu dari sayapku ini ke air sungai yang ada di dalam surga. Ya sudah kalau begitu, masuklah. Masuk. Ketika masuk dicelupkan sampai 70 kali celupan. Sampai 70 kali celupan. Baru dibawa keluar. Wis dah? Wis. Belum mau sirah. Lunga Malak Jibril. Pergi Malak Jibril. Setelah mencelupkan sebanyak 70 kali. Itu pun dipetikkan, ya, dipercikkan saja begitu tuh. Disentil, cik Sunda, disentil, tring, ke arah bumi. Makanya jos kemana-mana, pelentung jadi bisul. Jadi gunung Merapi. Oh, sampai blur, pada masuk ke dalam perut bumi. Nah, dari situlah ada api yang makanya ada di beberapa tempat api yang tidak padam, gitu kan? Terus itu bisa dimanfaatkan. Itu cuma sekian. Bagaimana dengan api neraka yang sebenar-benarnya? Semoga Allah ajirna minan nar, menghindarkan kami semua, kita semua daripada api neraka. Amin.
Wa akhraja Hannad az-Zuhri an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul bersabda, inna ar-rajula la yu'radu alaihi maq'adahu minal jannati wan nar wuduwatan wa 'ashiyatan fi qabrihi. Sesungguhnya seseorang pasti akan diperlihatkan kepadanya dari sebagian kenikmatan surga dan sebagian daripada siksa neraka di pagi dan petang harinya, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi seseorang pasti akan diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka di setiap siang dan malam di dalam kuburnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tentang neraka sudah dijelaskan, bagaimana diperlihatkan bagi ahli neraka, calon penghuni neraka, siksa-siksanya, nikmat-nikmatnya. Kalau neraka mungkin sudah terbayang, walaupun pada hakikatnya tidak akan sama dengan apa yang kita bayangkan. Tapi bagaimana salah satu kenikmatan surgawi? Bagaimana salah satu kenikmatan surgawi? Bahwa diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya ada seorang sahabat Thabit Al-Bunani. Jadi Sayyidina Thabit Al-Bunani itu ketika dikuburkan, orang-orang pada masanya yang menguburkan sedang menyusun bata di liang lahatnya, sedang menyusun bata di liang lahatnya untuk menutupnya. Ternyata dalam riwayat yang lain ada orang sedang menguburkan jenazah lain, tapi ternyata tak sengaja membuka lahat Sayyidina Thabit Al-Bunani. Dalam suatu riwayat begitu. Di dalam riwayat yang lain ada orang sedang menyusun bata di dalam liang lahat, tak sengaja ia menemukan sebuah bata yang wanginya harum misik. Ternyata terlihat dari celah bata yang jatuh tersebut adalah jenazah Sayyidina Thabit Al-Bunani yang sedang sholat di dalam kuburnya. Jadi menurut riwayat yang lain sebetulnya yang dikuburkan adalah jenazah yang lain, tapi kebetulan mengeruk liang lahat yang membuka lahatnya Sayyidina Thabit Al-Bunani. Menurut riwayat yang lain, orang tersebut sedang menyusun lahat, menutup lahat sahabat Sayyidina Thabit Al-Bunani, tapi ternyata ada yang jatuh salah satu bataknya sehingga terbuka celah. Melihat jenazah tersebut kondisinya ternyata berubah menjadi dalam kondisi sholat. Begitu. Itu salah satu kenikmatan surga. Ketika orang-orang ramai mengetahui ini, ada yang memberanikan diri, di antaranya ulama yang disebut dengan al-huffar. Tadinya tukang penggali kubur, tapi ternyata dia menjadi ulama akhirnya. Ini yang menggali kubur ini datang kepada keluarga atau kepada putrinya Sayyidina Thabit Al-Bunani. Saya mengalami kejadian demikian tentang ayahmu. Saya ingin tahu sebetulnya afdalu amal, apa sebaik-baik amal yang membuatnya mendapatkan keutamaan seperti demikian. Maka kata putrinya, ayahku sesungguhnya senantiasa istiqomah melaksanakan tahajud qiyamul lail selama 50 tahun lamanya. Ayahku selalu melaksanakan sholat malam selama 50 tahun lamanya, dan aku selalu mendengar ayahku berdoa dalam doanya tersebut, ya Allah, jika ada manusia yang Kau berikan anugerah untuk bisa melaksanakan sholat di dalam kuburnya, maka jadikanlah aku dari bagian orang-orang tersebut. Jadi itulah yang selalu diminta oleh ayahku, agar beliau selalu
diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat sepeninggalnya di dalam kuburnya, maka berdoalah yang baik. Itu bukti, kata beliau, maka Allah mengijabah doanya. Berdoa, ya Allah, berikanlah tempat terindah pada aku setelah kematianku. Ij'al kuburana ba'da wafatina rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami sepeninggal kami menjadi pertamanan-pertamanan surga. Ya kalau kita malas berdoa, ya bagaimana mungkin diberikan kebaikan? Bagaimana mungkin diberikan peningkatan? Ketika kita berdoa, kemudian Allah hendak mengijabah doa kita, maka Allah akan memantaskan kita untuk bisa menerima fasilitas itu. Begitu. Jadi mintalah kepada Allah. Nanti Allah akan memantaskan kita untuk mendapatkan fasilitas itu. Jangan kita malas berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Allah berfirman kepada kita, sebetulnya kepada manusia, kepada makhluknya Allah, hambanya Allah. Mintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan tetapi sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku apa? Di antaranya doa. Karena ini dalam satu ayat. Jadi korelasinya yang dimaksud ibadah pada ayat ini, yang dimaksud adalah doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni doa. Karena ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu merupakan pokok ibadah. Dan siapa yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maksudnya tidak mau atau enggan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Akibat tidak mau doa. Jadi sombong seolah-olah dirinya pasti akan masuk surga, seolah-olah pasti dirinya akan selamat. Jangan sombong seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain bin Ali. Beliau itu kalau wudu pingsan. Asal mau wudu pingsan. Dan kadang beberapa kali pingsan. Apa pingsan? Ketika sudah sadar, kadang dibantu wudu. Beliau ditanya, wahai cucu Rasul, apa gerangan yang membuatmu seperti ini sampai kau tidak sadarkan diri? Beliau menjawab dengan tangisan yang luar biasa, menangis. Bagaimana aku tidak tidak sampai demikian, sedangkan aku akan menghadap kepada Tuhan, akan sholat. Aku akan melakukan sholat, dan sholat itu adalah penghadapanku kepada Allah. Bagaimana keadaanku menghadap kepada Allah, sedangkan amalku tidak cukup baik, sedangkan amalku tidak sama dengan amal kakekku. Bagaimana tidak aku merasakan malu di hadapan Allah Ta'ala, sedangkan amalku tidaklah cukup baik untuk menghadap kepada Allah. Masya Allah, sekelas Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain yang pendidikannya luar biasa. Salah satu pendidikan Sayyidina Ali Zainal Abidin diriwayatkan bahwasannya beliau kalau bepergian, kata beliau, idza safartu, jika aku pergi ke suatu daerah, maka aku tidak pernah membuka nasabku. Itu salah satu akhlak Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Jika beliau bepergian ke suatu daerah di luar Madinah, maka beliau tidak pernah membuka jati dirinya sebagai cicitnya Rasulullah SAW.
Saking apa? Karena aku tidak merasa sesuai dengan akhlak kakekku Rasulullah SAW. Sekelas Sayyidina Ali Zainal Abidin malu bawa-bawa nasab, keluar kota nggak mengakukan diri, aku ini putra Husain, cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Ali. Malu dia, tawaduknya luar biasa. Sehingga jika aku melakukan sebuah hal yang buruk, aku tidak khawatir akan merusak nama kakekku Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan Allah mewariskan akhlak dan ilmu kepada kita. Jadi berdoa, minta selalu kepada Allah supaya dijadikan menjadi hamba yang soleh dan soleh, supaya dipantaskan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, supaya dipantaskan mendapatkan rahmat ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah supaya nanti kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan anugerah itu. Contoh, kita ingin sebuah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang bergengsi. Tapi kalau kita tidak memantaskan diri untuk kedudukan itu, akhlak kita buruk, kemudian mungkin korupsi, kemudian mungkin juga tidak memperdalam ilmu pada jabatan tersebut, pada konteks apa sih yang berhubungan dengan jabatan tersebut, tidak memperdalam, tidak menjadi seorang ahli gitu. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, apakah kita pantas mendapatkan kedudukan itu? Sedangkan pada kedudukan tersebut ada tugas-tugas tertentu, ada spesialisasi. Nah, kita tidak tahu ilmu, ya tidak pantas berarti. Maka minta kepada Allah untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan husnul khatimah. Minta supaya Allah memantaskan kita, anugerah pertolongan dari Allah Ta'ala. Nanti Allah yang akan memperjalankan kita pada majelisnya para ulama yang soleh, memperjalankan kita untuk bertemu dengan mursyid kita, untuk bertemu dengan pembimbing kita, untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Apa sih keuntungannya berkumpul dengan orang-orang soleh? Kumpul dengan orang soleh yang ahli zikir, maka perkumpulan zikir itu merupakan riyadul jannah, merupakan pertamanan surga. Jadi belum meninggal pun, bahkan kalau ini tadi kan sebelumnya kita jelaskan tentang pertamanan surga yang ada di dalam kubur, sebelum pertamanan surga yang hakiki. Ada pertamanan surga bahkan ketika masih dalam keadaan hidup di dunia. Mana? Berkumpul dengan orang-orang ahli zikir, dalam majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa kok disebut pertamanan surga? Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun? Siapa sih teman duduk kami, komunitas yang terbaik bagi kami? Teman duduk yang terbaik, komunitas terbaik bagi kami, siapa sih ya Rasulullah? Rasul menjawab, man dzakarakumullah ru'yatuh, yaitu orang-orang yang ketika kalian memandang wajahnya atau mengingat wajahnya, mampu mengingatkan kalian kepada Allah, atau membuat kalian ingat kepada Allah. Berkumpul, memandang wajahnya, ingat kepada ajaran Allah, ingat akan kembali kepada Allah, ingat Allah. Atau ketika mengingat wajahnya pun langsung ingat Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul, kun ma'allah, jadilah engkau senantiasa bersama Allah. Fa'il lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Tapi jika kau tak mampu untuk terus-menerus bersama Allah, jadilah engkau orang yang senantiasa bersama orang yang jiwanya selalu bersama Allah. Kemudian jawaban dari hadits yang kita lanjutkan, siapa komunitas terbaik bagi kami? Yang pertama tadi, orang yang
ketika dilihat wajahnya mengingatkan kalian kepada Allah, wa zada fi ilmikum mantiquhu, yang ucapannya mampu menambah ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Kalau kita ngobrol, obrolan itu ilmu isinya. Nah itu komunitas terbaik, itu teman terbaik kita. Setiap ngobrol isinya ilmu. Tiap ngobrol selalu ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Nambah ilmu. Setiap kita ngobrol dengan. Yang ketiganya, wa dzakkarukumul akhirata amaluhu, yang perbuatannya mampu mengingatkan kalian kepada akhirat. Perilakunya itu membuat kita ingat pada akhirat, pada kematian, pada surga dan neraka. Itu teman terbaik. Dan kata Rasul, jika kalian sudah mendapatkan teman seperti ini, genggamlah oleh kalian, jangan lepaskan. Maka bersyukurlah kita berkumpul dalam majelis ahbar Rasul. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung karena mendapatkan teman-teman soleh di sini. Kemudian ada lagi dalam suatu riwayat, di antara sepercik dari kenikmatan surgawi yang diberikan kepada ahli kubur, calon penghuni surga. Ada dalam suatu riwayat yang lain, dalam beberapa kitab tarikh, ya, kitab tarikh ataupun riwayat-riwayat athar sahabat ataupun tarikh para ulama, bahwasannya ada beberapa orang yang ketika melewati sebuah tembok siapa? Tembok apa? Tembok yang dekat dengan makbarahnya Sayyidina siapa? Thabit al-Bunani. Masih orang yang sama nih. Saya baru ceritakan satu orang, belum yang lain. Ada sekelompok orang yang melewati tembok yang dekat dengan makbarah Sayyidina Thabit al-Bunani. Mereka mendengar suara pembacaan Al-Quran dari makbarah tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan, mana mungkin, jika memang seperti itu tentu sudah terjadi zaman Rasulullah. Kan sekarang suka ada orang begitu kan ngomongnya. Jika memang itu benar adanya, pasti zaman Rasul juga sudah ada. Apakah di zaman Rasul tidak ada? Di zaman Rasul ada. Jadi diriwayatkan ada beberapa sahabat di suatu daerah yang membuat tenda untuk beristirahat, bermalam, kemalaman. Ketika membuat tenda sudah selesai, mau istirahat, mereka mendengar suara bacaan surah Al-Mulk. Dicari-cari dari mana ini suara. Melihat teman-temannya yang lain gak ada yang membaca Al-Quran. Ada yang sudah pada tidur. Nah ini beberapa orang ini, kurang lebih 2 orang masih terbangun dan mereka cari-cari dari mana sih asal-muasalnya ini bacaan Quran ini surah Al-Mulk. Sampai akhirnya mereka mendapati satu tempat yang ternyata suara itu berasal dari dalam tanah. Ternyata itu adalah kuburan yang memang tidak terlihat, jadinya sudah rata, karena rata. Itu ternyata kuburan. Oh, dari sini ternyata. Ketika besoknya pulang ke Madinah, mereka kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan cerita tersebut. Ya Rasul, semalam kami mendengar suara bacaan surah Al-Mulk. Ternyata kami cari-cari itu dari dalam tanah, ternyata itu kuburan. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ini yakni dia surah Al-Mulk tersebut merupakan surah perlindungan. Mani'atu. Hiya mani'atu. Itu adalah surah perlindungan. Man'iyah. Kemudian Munjiyatu. Ini adalah surah yang menjadi benteng. Pembenteng. Dari apa? Munjiyah dari apa? Munjiyatun 'anil nar.
ia akan menjadi penolong, menjadi perisai, menjadi benteng daripada api neraka. Maka bacalah oleh kalian. Di dalam riwayat yang lain, inni lawadattu hadhihi. Aku berharap, punya harapan bahwa hadis surah ini kana fi qalbil mu'min, tertanam di dalam kalbu orang-orang mukmin. Artinya Rasulullah mengharapkan kita menghafal surah Al-Mulk dan terus-menerus membacanya. Karena surah Al-Mulk akan menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Di antaranya api neraka yang disiapkan, diperlihatkan kepada calon penghuni neraka di dalam kuburnya. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah. Dan itu bukan nabi. Yang di dalam kubur itu bukan nabi. Orang yang beriman, yang bukan nabi. Artinya kekasihnya Allah. Maka yuk hafalkan dan amalkan surah Al-Mulk oleh kita setiap hari. Dihafalkan, diamalkan. Itu salah satu contoh dari nikmat-nikmat surgawi yang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada calon-calon penghuni surga. Kemudian beralih pada bab yang lainnya. Kira-kira ahli kubur itu bisa mendengar ucapan kita tidak? Kadang kita melihat kenyataan di kalangan orang-orang muslim, bahkan tidak sedikit ulama yang kadang ngomong dengan orang atau berbicara kepada orang yang diziarahinya dari kalangan ahli kubur. Seperti itu. Kadang bicaranya begini, mungkin kepada ayahnya atau kepada ulama yang alim gitu, wahai alim, bah, mudah-mudahan keterima ziarah kami ke sini. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan manfaat untuk Mbah, dan kami juga minta doa, gitu kan? Kami juga minta doa dari Mbah untuk kami semua. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa-doa kami, Allah merahmati kami, Allah membimbing kami. Jadi minta didoakan, gitu loh. Ada dua hal. Satu, apakah mayat itu bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup? Yang kedua, bolehkah minta doa kepada orang soleh yang telah wafat? Ini perlu dijawab. Yang pertama, apakah mayat itu bisa mendengar ucapan dari orang yang hidup yang di atas kuburnya? Karena ada orang menggunakan ayat Al-Quran, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memperdengarkan mangfil kubur, orang yang ada di dalam kubur. La yasmau mangfil, engkau tidak akan mampu memperdengarkan suaramu kepada orang yang ada di dalam kubur. Bahkan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Artinya orang-orang yang mengingkari ahli kubur bisa mendengar yang masih hidup menggunakan ayat ini seolah-olah Rasulullah pun, katanya begitu bahasanya, Rasulullah saja tidak mampu membuat ahli kubur itu mendengar, katanya. Bahasanya innaka, pada ayat itu innaka, sungguhnya engkau, gitu kan, tidak akan mampu memperdengarkan atau membuat ahli kubur itu mendengar. Mereka menakwili, mereka menggunakan ayat ini secara tekstual. Padahal tujuannya apa? Rasulullah SAW ingin memberikan nasihat kepada orang-orang Quraisy supaya mereka mau menerima dakwah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan nasihat demi nasihat kepada mereka, tapi mereka tetap saja tidak mau menerima, tidak mau mendengar nasihat Rasulullah, tidak mau mendengar penjelasan Rasulullah. Rasul menyampaikan wahyu kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya, enggan mendengarnya.
Nah, apa maksudnya kok hubungannya dengan orang yang mati? Kalimatnya bahkan dengan mangfil kubur, orang yang di dalam kubur. Maka ini dijelaskan oleh para sahabat, di antara sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang hatinya sudah mati seperti orang-orang yang ada di dalam kubur. Artinya Rasulullah berdakwah kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima. Rasul menyampaikan wahyu, mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi bukan berarti Rasulullah tidak bisa membuat ahli kubur mendengar ucapan beliau, bukan. Maka jangan menggunakan dalil secara tekstual, harus secara kontekstual. Beda antara tekstual dengan kontekstual. Kalau tekstual itu lafziyah, makna secara bahasa, etimologi. Beda dengan makna secara istilahiyah atau terminologi atau substantif. Paham ya? Atau kontekstual. Wah, jemaah Rasul pinter. Begitu. Jadi nanti ketika ada orang-orang yang punya titel gelar tapi menyalahgunakan dalil, beristidlal dengan salah, bahkan menyalahkan amaliyah dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini kan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa menjawabnya juga secara ilmiah. Jadi jangan cuma, karena biasanya kalau kadrun itu kalau diajak dialog ilmiah itu mereka nggak ilmiah, ngeyel yang ada itu kan. Nah kita harus ilmiah, harus pintar. Insya Allah, pintar insya Allah. Cerdas. Baik. Mana buktinya bahwasannya Rasulullah bisa memperdengarkan suaranya kepada ahli kubur? Masih di dalam kitab Syarh As-Sudur, ya. Wa akhraja Syaikhan, dan Imam Bukhari serta Imam Muslim telah meriwayatkan hadits an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ala qatlai Badr. Rasulullah berdiri, ya, di dekat orang-orang yang meninggal pada saat perang Badar. Rasulullah menghadapi mayat-mayat kaum kafir yang mati pada saat perang Badar. Di antaranya Abu Jahal mati pada saat itu. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada mayat-mayat kafir, ya fulan ibna fulan, disebutkan nama-namanya, hai fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, termasuk Abu Jahal, Amr bin Hisham. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Allah itu benar? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan itu benar? Maka kata Rasul, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan atau telah menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu adalah kebenaran. Apa yang dijanjikan Allah? Kemenangan, ya kan? Kemenangan saat peperangan kaum muslimin yang jumlahnya cuma sedikit menghadapi kaum kafir yang jumlahnya lebih besar, jauh lebih besar, 10 kali lipat. Dan Allah sudah menjanjikan akan memberikan pertolongan kepada Rasul dan memberikan kemenangan dan akan menghabiskan orang-orang tersebut, musuh-musuh Rasulullah. Ternyata betul adanya, mati musuh-musuhnya di medan laga. Ketika sudah mati, Rasulullah bicara seperti ini. Orang Umar ketika mendengar Rasulullah berbicara kepada mayat, malah sahabat Umar kemudian menyela, ya Rasulullah, kaifa takallama ajsadan la arwaha fiha? Bagaimana mungkin engkau mengajak bicara kepada jasad yang tidak ada ruhnya, kepada mayat? Kata sahabat Umar,
Bagaimana mungkin engkau mengajak bicara kepada mayat-mayat mereka ya Rasul? Maka faqala Rasul menjawab, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Umar, sesungguhnya kalian tidaklah lebih mendengar terhadap ucapanku dibandingkan mereka mayat-mayat tersebut. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian tidaklah lebih mendengar ucapanku dibandingkan mayat-mayat mereka. Artinya mayat itu justru lebih pekat ternyata. Kalau nggak percaya, coba deh jadi mayat. Tapi bedanya kalau mayat hidup beda. Orang hidup tapi hatinya mati, jiwanya mati. Dekat dengan pengajian, diajak ngaji, nggak mau ngaji. Wayahnya sholat berjamaah, diajak sholat berjamaah, nggak mau juga. Nah itu namanya mayat hidup. Disebut zombie, jurik nyiri-muri. Nah itu mah beda. Walaupun diajak pakai speaker keras, tapi nggak mau nyaut, nggak mau datang. Nah itu berarti mayat hidup. Itu nggak ngedengar, bukan nggak ngedengar. Hatinya seperti mamfil kubur, seperti orang yang mati di dalam kubur. Itu yang dimaksud ayat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ghairu annahum la yastati'una ay yaruddu 'alayya syai'an." Kecuali sesungguhnya mereka memang tidak mampu untuk menjawab ucapanku tersebut. Kata Rasulullah, mereka tak mampu menjawab ucapanku. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3976 di dalam Al-Maghazi. Kemudian juga yang dimaksud di sini juga pada bab qutila Abi Jahl. Jadi Abu Jahal ya yang dimaksud itu. Yang terbunuh, yang diajak bicara oleh Rasulullah, mayat Abu Jahal. Di dalam Sahih Muslim nomor hadis 2873 di dalam Kitabul Jannah wa Sifati Naimiha. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 140. Hadithun sahih. Haditsnya sahih. Jadi ada enggak pada zaman Rasulullah kejadian itu? Rasulullah berbicara, ngajak ngomong ke ahli kubur apa tidak? Ya, berbicara Rasulullah. Kata Rasulullah, mayat bisa mendengar apa tidak? Bisa. Kemudian masih kurang juga. Ada hadits yang lain. Wa kharaja Abu Syekh an Marsal bin Ubaid bin Marzuq qala kanat imra'atun bil Madinati taqumu. Ada seorang wanita yang tinggal di Madinah, taqumu masjidah, yang biasa bersih-bersih masjid, biasa merawat masjid, Masjid Nabawi. Famatat, kemudian ia meninggal. Falam ya'lam bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah tidak mengetahui kabar tentang wanita tersebut wafat. Akhirnya ketika sudah diberitahu, mohon maaf, kemudian famarra ala qabriha, suatu hari Rasulullah melewati kubur tersebut, kubur wanita itu. Faqala, Rasulullah bertanya, ma hadzal qabr? Ini kubur siapa ini? Ini kubur apa ini? Kuburan apa ini? Gitu kan? Ini kok ada gundukan gini, gundukan tanah, ini kuburan apa itu? Entah kuburan manusia kah atau kuburan hewan kah? Ini apa nih? Lalu para sahabat menjawab, Ummu Mihjan. Ini adalah kuburan Ummu Mihjan ya Rasul. Kalau maka Rasulullah kemudian berkata, allati kanat taqumul masjidah. Apakah wanita yang kalian maksud adalah wanita yang biasa beres-beres masjid, bersih-bersih masjid? Lalu para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Ya, ini adalah beliau yang biasa merawat masjid. Tuh, jadi tidak aneh kalau wanita merawat masjid. Di tempat saya ada namanya mamsajid. Ini sebuah kedudukan yang kalau dalam pemerintahan tuh kalau turun temurun itu apa sih? Enggak, bukan kayak kerajaan itu. Sebuah dinasti Marbot ceritanya, dinasti Takmir. Dulunya abahnya
abahnya. Ya. Bapaknya wafat, sampai mana tuh ngurus masjid di kampung saya. Kemudian anaknya. Nah, Mang Sadid ini punya keluarga, punya istri dan 2 putri. Itu semuanya ikut ngurus masjid. Tapi anaknya yang satu akhirnya sudah menikah dan tinggal di Cikampek. Tapi anak yang satunya lagi walaupun kerja tetap ngurus masjid, walaupun kerja di perusahaan. Jadi Mang Sadidnya, istrinya, kemudian anaknya, putrinya itu ngurus masjid. Makanya orang kampung saya sekarang agak bingung. Kalau Mang Sadid tiada, ini siapa penerusnya? Karena ini monarki soalnya, ini kan sebuah dinasti Papua. Luar biasa. Jadi jangan anggap remeh marbot masjid, marbot musola, marbot majelis, sama saja. Itu semuanya baitullah, baitun min buyutillah. Masjid, musola, majelis itu baitun min buyutillah. Tempat khusus ibadah kepada Allah yang dimuliakan Allah. Orang yang ngurusnya juga itu dimuliakan oleh Allah. Entah masjid, entah musola, entah majelis, dimuliakan oleh Allah. Jangan pikir ngurus majelis itu tidak mulia, mulia. Justru ketika jarang orang mau melakukannya, maka berarti kalian beruntung mendapatkan pahala yang demikian besar. Jangan pernah kita merasa hina ngurus masjid, musola dan majelis. Jangan merasa hina, mulia itu. Ketika orang lain tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mendapatkan anugerah itu, sedangkan kita diberikannya, bersyukur. Nah, kemudian apa yang terjadi kelanjutannya setelah Rasulullah bertanya demikian? Maka fasaffan nasu, para sahabat kemudian membuat shaf, membuat barisan, fasalla 'alaiha, Rasulullah SAW melakukan sholat. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabat buat barisan, buat shaf. Maka Rasulullah memimpin sholat ghaib. Di mana? Di dekat kuburan. Nah, kalau di posisi saya ini menghadap ke kiblat, maka kuburan itu ada di depan saya. Ya, caranya begitu. Kuburan itu ada di depan saya dan saya menghadap ke kuburan. Tapi menghadapnya juga harus ke arah kiblat. Sama seperti ketika kita sholat jenazah, menghadapnya ke kiblat dan afdalnya jenazahnya ada di depan kita. Bagaimana kalau jenazahnya tidak di depan kita? Boleh, tapi khilaful aula, menyelisih keutamaan. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, kadang jenazah tidak di depan imam, tidak di dekat Ka'bah kadang. Kalau zaman dulu ya masih bisa. Kalau sekarang kemarin di ruangan belakang. Sedangkan yang berada di depan mayat tersebut sholatnya menghadap ke Ka'bah dan mayatnya ada di belakang mereka. Sah tidak sholatnya? Sah. Sah sholat. Dari mana dasarnya? Kalau kita sholat ghaib. Kita sholat ghaib nih. Contoh seperti beberapa saat yang lalu, minggu lalu, Habib Ja'far Al-Kaf, kemudian Muhammad Ahrawi, ya, beliau intiqal ila daril akhirah, ila daris salam, berpindah ke negeri keselamatan. Kita-kita yang tidak dekat dengan jenazah beliau, yang melakukan sholat ghaib, contoh Habib Ja'far sudah dibawa ke Kudus. Kudus kan sebelah sana, sebelah timur. Kita yang di Bekasi, yang di Karawang, yang di Cikarang, sholat ghaibnya ngadep ke arah timur apa ngadep ke arah barat, karena kiblatnya ada di arah barat. Ngadepnya kemana kita sholat ghaibnya? Ke barat. Berarti mayatnya atau jenazah tersebut berada di arah belakang kita, betul tidak? Sah tidak sholat jenazahnya? Sah tidak sholat ghaibnya? Sah. Itu dasarnya. Ya.
Jadi andai pun mayat itu tidak ditempatkan di depan, tetap sholatnya itu sah, tapi khilaful aula, tidak afdol, menyelisih keutamaan, tapi sah sholatnya. Paham ya? Nah, begitu. Karena itu dasarnya diantaranya tadi sholat gaib lah. Rasulullah menyolatkan, melakukan sholat gaib untuk Raja Habasyi yang sudah masuk Islam, sedangkan dia mayatnya ada di Habasyah, di Afrika, di Ethiopia. Rasulullah dari Madinah hadapnya ke arah Makkah, ke arah Ka'bah. Ethiopia itu ada di kisaran belakangnya arah Rasulullah, atau sebelah kanannya, berarti itu kan tidak di depan. Nah, tetap saja ngadepnya ke Ka'bah. Maka kalau sholat gaibnya di dekat kubur, maka kuburannya ada di depan kita dan menghadap ke Ka'bah. Jadi itu bukan berarti haram, bukan berarti syirik. Paham ya? Makanya belajar pintar. Ya memang kalau mau jadi pintar itu, jadi alim itu nggak cukup sebentar waktunya. Nggak cukup sebentar, tulus zaman, harus lama. Jadi jangan pengen instan jadi orang alim. Itu jangan ingin instan jadi orang alim. Karena kalau kita instan jadi orang alim bisa sesat dan menyesatkan, karena belum alim sebetulnya. Cuma ngaku alim saja. Jadi harus terus belajar, harus terus ngaji. Kemudian kita lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW melakukan sholat menghadap ke kubur wanita tersebut, Ummu Mahjan, kemudian selesai itu Rasulullah SAW berkata, Ayyu amalin wajadti afdal. Wahai mayit, amal apa sih yang engkau dapati yang paling utama? Amal apa yang menurutmu paling utama yang saat ini kau rasakan nikmatnya, yang saat ini kau rasakan pahalanya? Amal yang paling utama yang kau rasakan pahalanya apa? Rasulullah nanya ke ahli kubur. Kalau ketika mendengar itu, para sahabat sontak bertanya, ya Rasulullah, atas mau anak tak mireng, ya gitu kan? Anak tak mirengake panjenengan ing kula mayit. Apakah engkau sedang memperdengarkan ucapanmu kepada mayit? Maksudnya apa kepada kami ya Rasul? Ya kepada mayit. Itu. Ketika tadi kalau para sahabat bertanya apakah ia bisa mendengar terhadap ucapanmu ya Rasulullah, itulah kurang lebih. Qala Rasulullah menjawab, ma antum bi asma' minha, kalian yang masih hidup tidaklah lebih mendengar atas ucapanku dibandingkan dia wanita yang telah meninggal itu yang ada di dalam kubur. Ini mah di dalam kubur. Kalau hadis yang sebelumnya kan belum dikubur tapi mayat tergeletak Abu Jahal dan yang lainnya. Kalau ini sudah dikubur jelas. Dan sudah lama, artinya sudah beberapa waktu, sudah beberapa hari. Fadzakara annaha ajabathu, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa wanita tersebut telah menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Qamul masjidah, amal yang paling utama yang ia rasakan pahalanya saat ini di dalam kubur adalah merawat masjid, membersihkan masjid, menjaga masjid. Sama musola juga, sama majelis juga, walaupun memang masjid lebih tinggi derajatnya, tapi bukan berarti menyepelekan merawat majelis, bukan berarti menyepelekan merawat musola. Maka sungguh luar binasa, sungguh luar biasa. Apalagi yang memberikan fasilitasnya. Nah, contoh saat ini Pak Jartono, Bu Ida, kemudian teman-teman yang memfasilitasi dakwah ini, yang merawat ini, yang mempersediakan, menyiapkan ini semua. Masya Allah, insya Allah ada semua ahlul jannah. Amin. Tapi ada syarat masuk ke dalam surga yang tidak boleh tidak. Mati di situ. Ya, mati dulu. Mati sekarang, mau mati dulu.
mau sekarang mati? Belum, mati nanti. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebetulnya masih ada hadits-hadits yang lainnya, termasuk hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga, riwayat Imam An-Nasa'i. Di antaranya begini, wa akhraj Syaikhan an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah," kata Rasulullah, jika jenazah sudah dimasukkan ke dalam lahatnya, mohon maaf, ketika jenazah diangkut, mohon maaf ya, ketika jenazah diangkut, ditandu, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, dan orang-orang memikulnya pada pundaknya, fa in kanat shalihatun, maka jika mayat tersebut, jenazah tersebut adalah jenazah orang soleh, qalat, maka jenazah itu akan berkata, qaddimuni, percepatlah kalian sampai kepada tempatku, membawa aku, percepatlah kalian membawaku, kata orang yang soleh. Jadi orang yang soleh ingin cepat-cepat dimasukkan ke liang lahat. Karena apa? Dia ingin berjumpa dengan Rabb, dia ingin berjumpa dengan kenikmatan surgawi, dia rindu kepada Allah. Makanya di dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang rindu perjumpaan dengan Allah, maka Allah merindu perjumpaan dengannya. Wah, masya Allah. Rindu dengan Allah? Rindu tidak? Rindu tidak berjumpa dengan Allah? Ayo katakan, ayo cepat-cepat bawa aku ke dalam hati ya. Kalau orang yang memang dia merindu Allah, dia tidak takut dengan kematian. Yang dia takutkan, jika ketika mati tidak membawa cukup bekal untuk menghadap kepada Allah. Bukan takut matinya, tapi takut dia malu di hadapan Allah karena tidak cukup ampunan yang ia raih dengan taubat. Tidak cukup bekal kebaikan untuk menghadap Allah Ta'ala. Itu yang ditakutkan, takut malu di hadapan Allah. Wa in kanat ghairu shalihah. Tapi kalau mayat itu mayat yang tidak baik, mayat orang yang perilakunya buruk, qalat, maka ia akan berkata, ya wailaha, tuh celaka, celaka, celaka. Aina tadhhabuna biha? Akan kemana kalian membawa jasadku? Kata ruhnya itu. Akan kemana kalian membawa jasadku? Tapi kalau orang baik, cepat, cepat kalian bawa aku, cepat, begitu. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Seluruh makhluk Allah akan mendengar suara tersebut kecuali manusia, dan dalam riwayat lain juga jin, kecuali manusia dan jin. Karena itu yang dibebani syariat mukallaf, maka mereka diuji dengan tidak mendengar itu, mereka mampu tidak yakin dengan janji Allah. Begitu. Coba kalau bisa mendengar, mungkin semua orang bakal jadi soleh kabeh ya. Nah, itulah ujiannya. Falau sami'ahu al-insanu lasoiqa. Andaikan manusia bisa mendengar suara roh tersebut, lasoiqa, maka pasti dia akan pingsan, tergelepar. Hadis ini hadis sahih di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1314. Kemudian juga dalam Sunan An-Nasa'i juz keempat halaman 41, di dalam Mu'jam dalam Sunanul Kubra nomor hadis 2036. Kemudian juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 3 nomor atau halaman 41 dan halaman 58. Saya rasa itu cukup untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa terus mengulang, jika yang saat ini tidak mencatatnya, bisa mengulang video rekaman ini terus menerus, jangan cuma sekali nonton sampai selesai. Dan kata Mas Miftah, tolong jangan di skip iklannya, kecuali memang yang seronok-seronok ya, kalau di skip saja itu berarti Mas Miftah salah pilih iklan. Terus diulang-ulang, walaupun yang nulis
diupayakan untuk mengulang-ulang dan plus melihat tayangan videonya diulang-ulang, barangkali tulisannya ada yang kurang lengkap, dilengkap tulisannya. Kalau sudah lengkap tulisannya, kirim, share, kirimkan ke semuanya. Manusia, kirim ke genderuwo, kumpulin setan, misalnya begitu kan. Ahli kubur semuanya, suruh nonton, suruh baca tulisannya, plus link YouTube-nya juga disertakan. Ahli kubur bisa nonton, nonton. Gitu. Jangan lupa kasih kuota. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum wa na'fu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.